Sampai akhirnya di usia 17, jalan 18 tahun saya bisa jadi pramugari. Wah, mulailah di sini. Sombong, karena udah bisa jadi pramugari. Mama saya bilang, "Ma, jangan jualan kue keliling lagi. Udah cukup, aku yang kerja." Dan apa yang saudara tahu nggak? Tapi mama saya bilang, "Enggak, saya tetap mau jualan kue." Ya udah, terserah gitu ya. Ketika saya jadi pramugari, terbang karena sombong. Dan akhirnya 1,5 tahun saya terbang, saya ngalamin kecelakaan. 2 kali dengan pesawat yang sama. Kebayang ya, kecelakaan pesawat sekali aja takut ya. Ini sampai 2 kali. Nah, dari kecelakaan itu, disitulah akhirnya saya menemukan Tuhan Yesus. Saya dulu down sekali saudara. Saya ini baru bisa jalan tahun kemarin. Dulu reminder. Dulunya jadi pramugari, ketika jalan di airport orang melihat, saya ada luka di kaki saya saudara. Saya nggak berani pakai rok seperti ini. Saya tutupin, biar jangan kelihatan. Tapi kemarin nih saya jalan pakai duduk di kursi roda, jalan pakai tongkat 18 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Ketemu Pak Bram juga masih pakai tongkat kan Pak? Tapi karena hanya modal percaya akan Tuhan Yesus yang sanggup menolong, itu menjadikan kekuatan buat saya. Oke, kita sambut Kak Aurora Lazarus dengan aplaus yang paling meriah. Terima kasih, silakan duduk. Thank you Pak Bram, thank you so much buat Tuhan yang boleh mengizinkan saya di tempat ini. Dan perkenalkan, nama saya Laura Lazarus, nama yang diberikan oleh orang tua saya semenjak saya lahir. Oh, kamu luar biasa ya, foto istrimu ada di dompet. Iya, ada di dompet saya. Buat apa? Maksudnya gini, jadi foto ini, bapak ini lihat foto istrinya ketika dia punya permasalahan. Jadi kalau dia punya masalah besar, dia lihat foto ini. Sampai teman kantornya nanya, "Pak, kenapa Bapak lihat foto istri Bapak?" "Iya, karena kalau saya lihat foto istri saya, permasalahan yang saya hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan permasalahan bersama dengan istri saya." Dia bilang. Jadi ternyata istrinya jauh lebih bermasalah ya. Jadi masalah apapun tewas gitu ya sama istrinya gitu ya. Tapi semoga yang di ibadah pada siang hari ini. Oh iya, makanya nggak ada fotonya ya Pak ya. Tapi saya percaya tidak seperti itu ya. Nah, saudara, hari ini saya mau sharingkan kepada saudara tentang kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus. Apa saja yang bisa dilakukan ketika kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau sharing belajar dari Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu, Tuhan Yesus itu manggil Petrus dan Yohanes. Mereka itu adalah seorang nelayan. Pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus bilang, waktu di Danau Galilea, "Hai Petrus, mulai sekarang kamu tidak lagi jadi penjala ikan, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia." Dan akhirnya semenjak itu, Petrus dan Yohanes menjadi yang ke-12 murid Yesus. Mereka ikut Yesus berkeliling, melayani. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana Tuhan menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh menjadi berjalan, yang tuli menjadi melihat. Oh iya, benar ya, benar. Berarti saudara menyimak gitu ya. Yang tuli mendengar, yang buta pun melihat. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, terus mati, dan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit, hidup kembali, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan tata Allah. Itulah seorang nabi yang tidak ada nabi selain Nabi Isa yang mati lalu hidup kembali. Tidak ada nabi lain, saudara. Dan bersyukurlah bahwa seorang nabi itu merupakan Bapa kita. Amen. Bersyukur kita. Tidak ada nabi manapun yang seperti Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu apa yang dilakukan? Itu membuat terobosan yang luar biasa kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya melihat bahwa Tuhan yang selama ini mengajarkan mereka itu bukan hanya perkataan, tetapi semuanya sudah terbukti. Tuhan telah menjadi teladan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes itu benar-benar mendobrak iman mereka. Dan apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama kita baca sampai yang kedua dulu aja ya. Yuk kita sama-sama baca.
1, 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat yang kedua. Sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. So can you imagine, saudara, kenapa imam-imam pada marah? Karena ada suatu mukjizat terjadi di tempat itu. Jadi apa yang Petrus dan Yohanes lakukan adalah pada waktu itu mereka mendoakan orang sakit. Orang yang sakit ini gak tanggung-tanggung, dia lumpuh dari kecil. Dan orang lumpuh ini udah usianya 40 tahun. Berarti udah lama. Udah berapa tahun dia lumpuh? 40 tahun. Tapi Petrus sama Yohanes doakan mereka, lalu terjadilah kesembuhan. Sehingga imam-imam ini merasa, dengan kuasa apa kamu menyembuhkan mereka? Imam-imam ini merasa iri. Hati-hati dengan iri, saudara. Karena kalau iri, ini akan sangat berbahaya buat hidup setiap kita. Gampang sekali loh zaman sekarang kita anak-anak muda untuk iri dengan kesuksesan orang lain. Kita lihat orang lain sukses, akhirnya kita kepengen ikutan sukses dan kita melakukan berbagai macam cara juga untuk bisa seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat ada satu orang kerjanya kagak, healing terus kerjaannya gitu ya. Kok jalan-jalan aja, kok bisa dia? Terus apa lagi? Ada lagi orang yang sukanya emas, tiap hari emasnya ganti terus. Ada aja emasnya ya kan? Terus tuh orang juga posting terus ya kan? Terus kita lihat sementara kita hidupnya bayar listrik aja setengah mati gitu kan? Bayar tagihan cicilan setengah mati. Terus ada lagi anak-anak muda, kita lihat ini orang hebat ya. Handphonenya ganti terus. Yang ada bubble-bubblenya 3 di belakang. Ya kan? Kok hebat ya hidupnya gitu ya. Hati-hati. Hanya karena iri itu akan mencelakakan kita. Kalau kita udah gak seneng sama orang, apapun yang dilakukan orang itu salah. Jadi jangan sampai seperti itu, saudara. Kita harus jaga hati kita. Jangan seperti si imam-imam ini ya kan. Melihat orang bisa melakukan, lihat Petrus sama Yohanes bisa melakukan mukjizat, langsung deh dicari kesalahannya. Tapi entar dulu, kisah belum berakhir. Apa yang Petrus Yohanes lakukan? Akhirnya gara-gara itu, bayangkan, melakukan kebajikan, akhirnya sampai mereka tersudut, lalu dibawa ke Mahkamah Agung. Untuk apa? Diadili. Karena pada hari itu udah malam, jadi ya udah tunggu besok. Jadi mereka tuh di penjara, kan ditunggu kan? Ya di penjara, taruh penjara. Nah, setelah keesokan harinya, akhirnya mereka diadili. Hadirlah semua para imam-imam itu. Mereka mau tahu dengan kuasa apakah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit. Tapi mari kita lihat di firman Tuhan yang berikutnya, saudara, di ayat yang ini dia, saudara. Di ayat yang ke-7. Pada waktu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Di ayat yang ke-8, maka Petrus dengan penuh Roh Kudus, dengan penuh apa? Roh Kudus. Dia berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-10, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pada waktu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit, Yesusnya ada atau enggak? Ya, Yesusnya enggak ada secara fisik. Tetapi kuasa yang bekerja terhadap murid-muridnya itu nyata. Amen. So, ini dia kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Ini gak main-main, saudara. Kalau Tuhan dapat melakukan perkara yang besar pada waktu dulu,
pada waktu sekarang dan di masa yang akan datang, Tuhan Yesus juga kuasanya tetap nyata dalam setiap anak-anaknya yang percaya, saudara. Jadi, apalagi lanjut lagi kata Petrus ngomong lagi, Yesus yang batu dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun sekarang ia telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi selalu ingat, cuma siapa yang sanggup menyelamatkan kita? Yesus. Hanya nama Yesus. Saya ingat waktu saya lagi dalam keadaan pergumulan berat, saudara. Saya ada ingat lagu ini. Saat tiada jalan hadapi, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Saya rasa Petrus dan Yohanes juga pada waktu dalam terhimpit, apalagi mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus. Dalam masa Tuhan Yesus mengajar mereka, mengajar murid-murid. Mereka malah ketika tahu dan lihat Yesus bangkit, di situ mata mereka terbuka. Oh, Tuhan yang mereka sembah ini bukan main-main. Dan apalagi yang terjadi selanjutnya, saudara? Lalu dalam keadaan terhimpit itulah, sudah dibilang sama imam-imam, sudah diadili. Yang menyembuhkan orang itu bukan kuasa saya, tapi Tuhan Yesus Kristus. Tapi masih dicecer, saudara. Akhirnya, pada waktu mereka mendesak Petrus dan Yohanes, dijawab lagi seperti ini, saudara. Di ayatnya yang ke-19. Pada waktu mereka diperintahkan, sudah kamu di ayat yang ke-18. Udah, kamu mulai sekarang, ya udah, yang ini udah terjadi nih, udah disembuhkan. Kamu udah ya, saya perintahkan, kamu jangan menyiarkan kabar ini. Kenapa? Karena dengan tadi yang mereka lakukan aja, udah 5.000 orang percaya. 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan loh. Kan mereka jadi takut dong, keberadaan mereka ini bakalan terusik, saudara. Terus akhirnya di Mahkamah Agung itulah dikatakan gini, saudara. Ya udah, sekarang kamu diperintahkan, jangan sama sekali lagi bicara atau mengajar dalam nama Yesus. Dilarang, saudara. Tapi apa yang Petrus dan Yohanes lakukan? Mereka mengatakan gini, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Di ayat yang ke-19. Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat sama kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dapat. Saudara, dalam hidup saudara, ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan buat kita. Banyak hal, kayak contoh. Misalkan saudara diajak kompromi untuk berbuat dosa. Udahlah, gak ada yang lihat. Kita diam-diam. Tapi selalu ingat, ketika kita berbuat hal yang tidak baik di mata Tuhan itu besar, saudara. Melihat. Dan bukan hanya itu saja, sebenarnya mata Tuhan besar melihat. Tapi dalam dunia ini, kalau kita tidak taat sama Tuhan, kita membohongi Tuhan, mendukakan hati Tuhan, akan ada konsekuensi. Tuhan memang sudah memaafkan, tetapi selalu ada konsekuensi dari setiap dosa yang kita lakukan. Jadi hati-hati. Orang ada yang lihat kok kamu nonton film porno. Tapi ingat, dosa itu menjerat. Dan ketika kamu terjerat, kamu akan sulit untuk keluar. Kamu selingkuh, nggak ada yang tahu. Tapi hukum proses yang kita baca di Alkitab, pertama pasti akan ada teguran. Nggak mau dengar. Nanti ada lagi yang teguran. Tapi kita tidak mau dengar, suatu hari dipermalukan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan sharing kepada saudara melalui Petrus dan Yohanes. Melalui kuasa kebangkitan Kristus. Saya mau sharing kepada saudara tentang be extraordinary. Kita sudah tahu bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa bekerja dalam hidup Petrus dan Yohanes.
Bahkan ketika mereka terhimpit sekalipun, Tuhan tetap menjadi pembela yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan be extraordinary? Menjadi orang yang luar biasa. Siapa di sini yang mau menjadi luar biasa? Saya. Amin. Bagaimana caranya ya untuk bisa jadi extraordinary? Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara. Itu sudah membuktikan lebih dari apapun. Kenapa? Ketika dia disalib, dia bilang, semua dosamu sudah kuhapuskan. Berarti dosa yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, bahkan yang belum kita lakukan. Tapi kalau setiap anak-anaknya percaya akan kuasa kebangkitan Kristus, dia nggak mau lagi berbuat hal yang mendukakan hati Kristus. Amin. Jadi dia akan percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya dan menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Kunci dari kepercayaan itu akan sangat luar biasa sekali loh, saudara. Saya kalau bukan tanpa Tuhan, kalau saya nggak percaya sama Kristus, saya nggak tahu jadi apa hidup saya sekarang, saudara. Perjalanan saya sebelum mengenal Kristus, saya lahir dari keluarga Kristen. Namanya saya aja Lazarus, saudara, nama belakang. Berarti udah lahir dari keluarga yang tadi, Kristen, ya kan? Tapi pada waktu itu saya belum percaya secara pribadi. Saya memang besar dan tumbuh di gereja. Keluarga kami keluarga hamba Tuhan. Tapi kekristenan itu harus ada pengalaman pribadi, saudara. Gak bisa cuma mulut doang yang ngomong. Saya dibesarkan dari seorang mama yang jualan kue keliling. Jadi ibu saya tuh jualannya gitu loh. Kue, bawa kue rantang merah. Saudara pernah lihat ada enci-enci, misalkan dia bawa kue di rantang, terus dibawa dus Indomie. Jadi satu paket tuh, rantang merah, dus Indomie. Kadang-kadang juga pakai dus doang, kue dia keliling. Sampai satu kali ketemu teman-teman yang luar biasa yang baik di perusahaan Caltex. Jadi mereka sama-sama kerja, mama sih juga kerja di Caltex tapi jualan kue, bedanya gitu ya. Kebayang ya? Ini saya ceritakan background saya. Saya dulu bantuin mama saya gitu di perusahaan minyak tersebut, bawain kue. Terus saya punya cita-cita jadi pramugari. Jadi dulu kalau saya pikir, wah, mama saya susah banget. Kalau saya jadi pramugari, saya akan punya kehidupan lebih baik, ya. Nah, pada waktu itu ketika saya mengejar itu, dulu saya belum percaya. Saya masih dengan kekuatan dan tenaga sendiri. Sampai akhirnya di usia 17 dan 18 tahun saya bisa jadi pramugari. Wah, mulailah di sini. Sombong karena udah bisa jadi pramugari. Mama saya bilang, "Ma, jangan jualan kue keliling lagi. Udah cukup. Aku yang kerja." Dan apa yang saudara tahu nggak? Tapi mama saya bilang, enggak, saya tetap mau jualan kue. Ya udah, terserah gitu ya. Kalau dulu profesi saya, saudara, cuma jadi tukang potong wortel. Saya dari kecil tuh motong wortel. Jadi kalau saya motong wortel tuh cepet banget, gitu kan? Karena mama saya harus saya bantu bikin pastel. Nah, akhirnya ketika saya jadi pramugari, terbang karena sombong. Tuhan ingat, Tuhan nggak suka orang yang sombong, nggak suka orang yang arogan. Dan akhirnya 1,5 tahun saya terbang, saya ngalamin kecelakaan. 2 kali dengan pesawat yang sama. Kebayang ya, kecelakaan pesawat sekali aja takut ya. Ini sampai 2 kali. Nah, dari kecelakaan itu, disitulah akhirnya saya menemukan Tuhan Yesus. Saya memilih untuk percaya pada Tuhan Yesus. Dan saya mengetahui, oh ternyata Tuhan yang saya sembah, Dia rela mati buat saya. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya. Jadi kalau seseorang yang begitu luar biasa rela mati untuk menebus dosa saya, disitulah harus apa, saudara? Harus bangkit kembali. Saya dulu down sekali, saudara. Saudara mungkin saya ini baru bisa jalan tahun kemarin. Dulu kalau saya minder, saya dulu orang yang minder. Dulunya jadi pramugari, ketika jalan di airport orang ngeliat, saya ada luka di kaki saya, saudara. Saya nggak berani pakai rok seperti ini. Saya tutupin biar jangan kelihatan. Tapi kemarin nih saya jalan pakai duduk di kursi roda, jalan pakai tongkat, 18 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Ketemu Pak Bram juga masih pakai tongkat kan, Pak? Tapi karena hanya modal percaya akan Tuhan Yesus yang sanggup menolong, itu menjadikan kekuatan buat saya.